Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you and your family always in a good condition and good place. And I hope you all and your family always wash your hand, stay healthy, and stay at home. And today, before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin. Thank you. Baiklah anak-anakku sekalian, anak-anakku yang berada di kelas 91, 92, dan 93, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di chapter 1 dengan judul Congratulations, ucapan selamat. Untuk pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah saya berikan penjelasan tentang congratulations itu sendiri. Bermacam-macam ekspresi yang bisa dipakai untuk mengucapkan selamat kepada orang lain dan bagaimana cara meresponnya, how to respond. Ya, di situ kalian sudah diberikan dan juga ada latihan, dan kemarin juga kalian sudah saya minta untuk membuat your own greeting card. Karena apa? Congratulations ini, ucapan selamat ini dominan muncul atau ditulis, disampaikan melalui greeting card. Maka dari itu bebas, kemarin untuk tema saya batasin 2 ya, bisa birthday atau enggak graduation, tinggal pilih. Silahkan sebebas kalian untuk mengekspresikan kalimatnya dan sekreatif kalian dalam menghias atau mendesain supaya greeting card kalian terlihat lebih interesting atau menarik. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan lebih jauh lagi makna dari greeting card itu sendiri. Oke lah, kalau secara wujud kalian mungkin udah paham dan banyak kalian temukan di toko-toko, bahkan lebih sering ketika kita mau hari raya Idul Fitri gitu ya. Itu biasanya ada ucapan kartu ucapan selamat hari raya Idul Fitri, atau bahkan sudah disiapkan amplop-amplop dengan tema hari raya, dan di situ juga terkadang diselipkan juga beberapa wish atau hope. Nah, di sini kita akan lebih jauh lagi memahami greeting card itu apa sih, artinya apa, tujuannya apa, kemudian jenis-jenisnya apa. Nah, mari kita simak untuk tayangan video berikutnya. Selanjutnya, di slide yang kedua, saya paparkan terlebih dahulu kepada kalian the definition of greeting card. Greeting card is an illustrated piece of card or high quality paper featuring an expression of friendship or other sentiment or sympathy. Nah, greeting card, kata kuncinya dari card, yaitu kartu. Greeting, ucapan selamat, yaitu ucapan selamat atau kata congratulation yang diungkapkan melalui kartu. Kartu ucapan selamat ini diilustrasikan atau digambarkan, ditampilkan dalam piece of card or high quality paper featuring an expression. Nah, selain dari kartu bisa juga berupa dengan selembar kertas di mana di dalamnya disertakan sebuah ekspresi termasuk dari temanya ya. Artinya ketika temanmu yang ulang tahun berarti ada happy birthday. Ketika saudaramu atau temanmu melangsungkan pernikahan berarti happy wedding. Itu adalah expressionnya. Kemudian di sini kenapa orang mengirimkan atau membuat greeting card? Salah satunya untuk menekankan an expression of friendship or other sentiment or sympathy, untuk menunjukkan rasa keakraban atau pertemanan yang akrab, kemudian menunjukkan perhatian dan rasa simpati atau kepedulian terhadap bisa kesuksesan seseorang atau bisa kebahagiaan seseorang gitu ya. Jadi dari kata greeting card itu dilambangkan atau biasa disampaikan melalui kartu selembar kertas di mana isinya bisa berupa kalimat doa, ucapan, atau biasa dengan simpel aja dengan ekspresinya happy wedding, happy birthday. Tapi kurang lengkap ya kalau tidak ada doa ya, karena seseorang mencapai sesuatu itu pasti butuh proses, atau ketika seseorang itu ada di hari bahagianya dia, pastilah kita memberikan doa supaya apa? Bisa menjadi orang lebih baik lagi atau punya kesempatan lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.
Gitu ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah purpose atau goals. Di sini tujuan dari greeting card atau tujuan dari orang membuat kartu ucapan terdapat di sini. Sebenarnya sudah diselipkan ya pengertiannya di depan, bahwa untuk menunjukkan rasa pertemanan atau rasa perasaan dan juga kepedulian terhadap orang lain. Tapi kita baca dulu ya untuk yang bagian purpose ini. The purpose of greeting card is to congratulate. Ya, sebuah kartu dengan tujuan untuk mengucapkan selamat. To wish or to show sympathy for someone's achievement. Jadi, dari greeting card ini lebih dominan dipakai atau merujuk pada suatu keadaan di mana orang sedang dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan ketika dia telah mencapai tujuannya. Terus ada satu sisi yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Ketika di sini disebutkan bahwa tujuan dari congratulation itu bisa berupa wish itu harapan ya, atau hope, doa, or to show sympathy, untuk menunjukkan kepedulian. Berarti ketika misal ada saudara atau teman kita, kerabat kita yang meninggal, dan di situ kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap musibah yang mereka alami, apakah itu juga termasuk greeting card, kartu ucapan selamat? Kira-kira bagaimana ya anak-anak? Apakah termasuk, atau greeting card itu hanya dominan dengan sesuatu yang membahagiakan? Gitu. Kira-kira termasuk tidak? Dengan kita pakai kata keyword dari purpose-nya itu to show sympathy for someone's achievement. Kira-kira masuk atau tidak ya? Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu untuk menunjukkan simpati itu bisa kepedulian, perasaan yang sama yang dirasakan oleh orang lain, simpati atau empati gitu ya. Nah, itu ketika kerabat kita atau saudara atau teman atau tetangga dan lain sebagainya yang terkena musibah, itu dalam bahasa Inggris bukan lagi greeting card, istilahnya adalah condolence. Intinya sama kayak greeting card, cuma dari situationnya berbeda, have a different situation. Kalau condolence itu lebih to show sympathy for someone's bad condition. Ya, ketika in a bad condition. Misal, ya tadi itu, seperti ketika ada orang yang meninggal atau terkena musibah. Musibahnya bisa kena bencana atau lain sebagainya, itu bisa condolence. Dan ketika orang sakit ya, tapi itu bukan condolence. Untuk orang sakit itu bisa greeting card. Karena apa? Greeting card itu kan lebih dominan terhadap pencapaian seseorang. Artinya ketika orang sakit, doanya kita supaya segera disembuhkan dan dihilangkan penyakitnya. Ada wish atau ada hope, dimana get well soon gitu di situ. Artinya semoga lekas sembuh. Gitu ya. Jadi tujuannya kalau greeting card lebih dominan terhadap rasa kepedulian atau simpati, dimana orang atau teman, kemudian saudara dan lain sebagainya telah mencapai suatu pencapaian atau titik bahagia atau sedang melangsungkan hari bahagianya. Nah, di situ. Tapi ketika seseorang, teman kita atau kerabat sedang terkena musibah atau bencana, kita mengirimkan simpati kita atau rasa kepedulian kita dengan sebuah kartu yang bernama condolence card. Kartu yang menunjukkan rasa belasungkawa dan juga kepedulian yang mendalam. Selanjutnya, nah, the generic structures ini adalah bagian-bagian yang umumnya terdapat atau bisa kalian temukan ketika kalian mendapatkan greeting card atau membuat greeting card. Terus kalau misal tidak ada ini, berarti tidak disebut greeting card dong, Miss? Belum tentu, karena terkadang sebuah ekspresi itu tidak membutuhkan banyak kalimat. Bisa juga seperti yang tadi saya bilang, bahwa ketika kalian nih temennya ada yang ulang tahun, kalian cukup bilang happy birthday, itu sudah termasuk menunjukkan kepedulian kalian. Tapi alangkah lebih lengkapnya. Karena apa? Lebih lengkap itu menunjukkan identitas kita,
bisa doa kita itu akan membuat lebih menarik kartu kita dan juga ucapan kita. Nah, kita coba lihat ya, ada 3 poin yang saya sebutkan di sana. Yang pertama ada receiver atau reader, di mana ini ditujukan untuk orang-orang yang kita kirimi pesan, orang-orang yang kita kirimi greeting card atau congratulation. To whom the greeting is sent for, ditujukan untuk siapa, dikirim untuk siapa. Write down the name of receiver if it is needed. Nah, diperjelas di sini ya. Silakan tulis siapa penerima jika itu dibutuhkan. Artinya ini fleksibel, boleh ada, boleh tidak. Tapi untuk memperjelas kepada siapanya, biasanya kita sertakan di sini ya, bukan dari to, misal to Indra, bukan. Bisa bilang happy birthday Indra. Nah, bisa juga langsung di ekspresinya disebutkan namanya. Kemudian yang kedua, ada sender, writer, or maker. Di sini sebaliknya, kalau tadi penerima berarti ini adalah pembuat, ya, penulisnya yang membuat ucapan atau kartu ucapan tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada body. Body ini isinya adalah bisa kalian pakai untuk mengucapkan doa, harapan, atau doa, harapan, kemudian kalian berikan sesuatu di situ, penghargaan juga bisa ya. Kalau dari istilahnya, the body of greeting card usually consists of interesting words added by substances. Nah, isi dari body atau konten dari greeting card itu biasanya terdiri dari kata-kata yang menarik, dan ada beberapa tambahan objek di sana. Artinya ada beberapa tambahan kalimat yang membuat kartu kalian semakin menarik, yaitu apa? Bisa doa, bisa harapan, bisa ucapan selamat, bisa penghargaan di sini. Gitu ya. Jadi untuk bagian-bagian umum dari greeting card atau kartu ucapan itu umumnya ada 3. Yang pertama ada si penerima untuk siapa, kemudian pengirim dari siapa, dan yang ketiga adalah body, yaitu isinya termasuk ekspresi yang mau kalian pakai. Temanya pernikahan ya happy wedding day, kemudian kalau misal kelulusan graduation, kemudian ulang tahun birthday gitu ya, tergantung, bebas mau pilih yang mana. Paling tidak dari ketiga ini yang wajib ada itu adalah ekspresinya, momennya waktu apa. Kalau pas ulang tahun kayak tadi ya ada happy birthday, kalau nggak ada kayak gitu orang pasti bingung gitu kan. Sedangkan untuk receiver itu dan sender itu sifatnya fleksibel, if it is needed, jika memang dibutuhkan. Paham ya? Nah, selanjutnya di sini adalah kinds of greeting card. Jenis-jenis kartu ucapan yang biasanya ditulis atau disampaikan pas momen apa aja ini. Nah, di sini ada beberapa ya, tapi contoh yang lainnya juga banyak. Tinggal pilih. Umumnya orang-orang send a greeting card to others itu ketika congratulations on your newly born baby. Ketika ada bayi baru lahir, kemudian ada happy birthday ketika ada yang ulang tahun, congratulations on your wedding, ini umum banget ya. Ada ucapan ketika pernikahan, happy new year. Nah, ini biasanya banyak orang yang selalu bilang happy new year tanpa melampirkan wish atau hope. Tapi biasanya kalau di card itu kan space kita atau tempat kita banyak ya, jadi kalau mau diisi pakai harapan atau doa atau target yang mau dicapai di tahun berikutnya, ini masih muat. Kemudian happy lebaran day, itu yang sering ya kita dapatkan. Happy idul fitri juga iya. Kemudian happy graduation gitu. Graduation itu apa? Kelulusan. Nah, itu contoh-contoh umum di mana orang sering menuliskan, mengirimkan, dan membuat greeting card atau kartu ucapan. Nah, kalau kalian selama ini nih mungkin merasa kalau sebelumnya nih ketika aku dulu SD aku pernah nih bikin ini. Nah, itu termasuk greeting card. Bahkan nggak usah jauh-jauh, waktu kelas 8 kalau kalian masih ingat, kalian saya minta untuk membuat greeting card dan itu bagus-bagus, kalian hias sendiri, kalian tempel sendiri. Nah, itu kalian sudah paham greeting card itu apa. Tinggal pilih aja ya temanya, waktu apa, wedding kah, birthday kah, baby born day kan, lebaran, waktu lebaran, idul fitri, atau waktu kelulusan gitu ya. Nah, sudah diperjelas di sini. Jadi mohon
Saya ingatkan kembali untuk tugas yang terakhir. Tugas yang terakhir kemarin ada beberapa anak yang memang belum mengumpulkan. Jadi tetap saya tunggu hasil karya kalian segera dikirimkan, dibuat dengan baik supaya hasilnya juga baik. Begitu ya anak-anak. Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari saya untuk chapter 1 tentang greeting card, dimulai dari the definition of greeting card, kemudian dari purpose-nya, kemudian dari the generic structure-nya, dan yang terakhir dari kinds of greeting card, jenis-jenisnya. Alhamdulillah di sini kita sudah lebih tahu, lebih memahami apa itu congratulation dan bagaimana menunjukkan congratulation itu atau menyampaikan congratulation itu atau mengekspresikan congratulation itu kepada orang lain, yaitu menggunakan bisa greeting card. Nah, tapi kalau sekarang orang-orang lebih sering ya pakai sesuatu yang praktis, artinya bisa pakai send a message, bisa pakai SMS atau pakai WA, di mana lebih mudah. Bahkan kita bisa dengan mengedit foto yang sedang berulang tahun dan kita ucapkan doa di sana. Lebih mudah sekarang, tetapi tidak ada salahnya sesuatu yang dilakukan dengan manual atau dibuat dengan manual, yaitu dengan cara tulis, itu juga masih menarik untuk dilakukan. Gitu ya. Sekian penjelasan dari saya. Silahkan kalian nanti ulang kembali, putar kembali penjelasannya supaya apa? Ini materi yang terakhir yang ada di chapter 1, jadi mohon bersiap-siap untuk tugas berikutnya. Mungkin ada ulangan atau ada quiz dan lain sebagainya, jadi mohon dipersiapkan. Gitu ya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.